Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, teman-teman, saya Yora Aspriman, perwakilan dari kelompok 5. Saya mahasiswi keperawatan Seza Sentika. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu nyeri pada bayi. Sebelum itu, saya akan menyampaikan poin-poin dari materi kami, yaitu yang pertama itu definisi nyeri, yang kedua apa saja pembagian nyeri, yang ketiga apa saja penggolongan nyeri, yang keempat serta cara pengukuran nyeri yang akan disampaikan oleh saudari kita Liza. Kepada saudari kita Liza dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penilaian nyeri pada bayi. Definisi nyeri. Nyeri adalah sensasi penting bagi tubuh. Provokasi saraf-saraf sensorik nyeri menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distres, atau penderitaan. Penilaian dan pengukuran derajat nyeri sangatlah penting dalam proses diagnosis penyebab nyeri. Dengan penilaian dan pengukuran derajat nyeri dapat dilakukan tata laksana nyeri yang tepat, evaluasi, serta perubahan tata laksana sesuai dengan respon pasien. Nyeri harus diperiksa dalam suatu faktor fisiologis, psikologis, serta lingkungan. Penilaian nyeri 1. Anamnesis umum. 2. Pemeriksaan fisik. 3. Anamnesis spesifik nyeri dan evaluasi ketidakmampuan yang ditimbulkan nyeri terbagi dari A. Lokasi nyeri, B. Keadaan yang berhubungan dengan timbulnya nyeri, C. Karakter nyeri, D. Intensitas nyeri, E. Gejala yang menyertai, F. Efek nyeri terhadap aktivitas, G. Tata laksana yang sudah didapat, H. Riwayat penyakit yang relevan dengan rasa nyeri. Penggolongan nyeri ada 4. 1. Menurut jenisnya, nyeri nesiseptik, nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik. 2. Menurut timbulnya, nyeri akut dan nyeri kronik. 3. Menurut penyebabnya, nyeri onkologi dan nyeri non-onkologi. 3. Menurut derajat nyerinya, nyeri ringan, sedang, dan berat. Berbagai cara dipakai untuk mengukur derajat nyeri. Cara yang sederhana dengan menentukan derajat nyeri secara kualitatif sebagai berikut. 1. Nyeri ringan adalah nyeri yang hilang timbul terutama sewaktu melakukan aktivitas sehari-hari dan hilang pada waktu tidur. 2. Nyeri sedang adalah nyeri terus-menerus aktivitas terganggu yang hanya hilang apabila penderita tidur. 3. Nyeri berat adalah nyeri yang sedang, nyeri yang berlangsung terus-menerus sepanjang hari, penderita tak dapat tidur atau sering terjaga oleh gangguan nyeri sewaktu tidur. Penilaian pembagian nyeri. 1. Visual Analog Scale atau VAS. Visual Analog Scale adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala ini linear. Ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeter. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. 2. Wong-Baker Pain Rating Scale. Ini digunakan pada pasien dewasa dan anak-anak umur 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka sebagai berikut. 0. Tidak sakit. 2. Sedikit sakit.
4. Angka mengganggu. 6. Mengganggu aktivitas. 8. Sangat mengganggu. 10. Tak tertahan. Flash. Flash adalah singkatan dari fetch atau ekspresi wajah, legs, posisi kaki, aktivitas tubuh, caring, tangisan, dan consolability, tenang atau tidaknya pasien. Masing-masing bagian tersebut dinilai dari angka 0 sampai 2. Misalnya, wajah pasien tidak memperlihatkan ekspresi tertentu, maka nilainya adalah 0. Sementara itu, jika itu terlihat cemberut, maka diberi nilai 1. Lalu pada tangisan, jika pasien tidak menangis, maka diberi 0. Dan jika menangis kencang, diberi nilai 2. Pada skala ini, pengukuran nyeri dilakukan oleh dokter dan bukan oleh pasien sendiri. Biasanya flash scale digunakan untuk mengukur nyeri pada bayi atau orang yang dewasa yang sulit berkomunikasi. Hasilnya skala nyeri dibagi menjadi 4, yaitu 0, relax dan tidak terganggu oleh rasa nyeri. 1 sampai 3, ada sedikit nyeri dan tidak ras nyaman. 4 sampai 6, nyeri sedang. 7 sampai 10, nyeri yang parah. PIPP. Skala ini dipakai untuk mengkaji skala nyeri pada bayi dengan usia gestasi 28 sampai 40 minggu. Terdiri dari 7 skor penilaian, skor total 0 untuk tidak ada nyeri dan untuk sangat nyeri. Skala ini biasanya dipakai untuk mengkaji nyeri dan prosedur tindakan keperawatan. Pengukuran mandiri pada pasien anak. Pengukuran mandiri adalah pengukuran derajat nyeri berdasarkan pelaporan tentang nyeri yang dirasakan. Laporan ini dapat mendeskripsikan perasaan yang berkaitan dengan nyeri. Pengukuran mandiri adalah gold standar dalam pengukuran derajat pada anak. Pemeriksaan ini membutuhkan anak yang memiliki kemampuan linguistik dan kognitif dan tidak dapat digunakan pada anak bayi yang tidak atau belum bisa berbicara. Pengukuran mandiri pada pasien anak, kajian nyeri yang untuk digunakan. Terima kasih.